Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan lagi. Ya, kali ini saya akan masuk ke persembahan orang Kristen. Masih di topik Kristen persepuluhan. Ya, saya akan membahas persembahan orang Kristen itu yang sebenarnya harusnya sukarela dan tanpa paksaan. Sekali lagi, yang seharusnya sukarela dan tanpa paksaan, apalagi pakai ancam-ancam gitu ya. Awas lu kalau nggak kasih 10%, nanti bisnis kamu bangkrut. Awas lu, nanti kamu kena penyakit. Awas lu, nanti tabungan kamu bocor. Awas lu, ntar kena PHK, dilahap sama belalang, dan sebagainya. Bukan itu. Persembahan Kristen harusnya sukarela dan tanpa paksaan. Nanti saya akan beberkan, ya. Tapi jangan juga gara-gara ayatnya bilang sukarela dan tanpa paksaan. Tuh, gue mau kasih 5 perak, 10 perak, sukarela gue dong. Bukan juga, ya. Ada aturannya juga, ya. Walaupun tidak eksplisit. Ya, kalau Anda mampu kasih misalnya 100.000, Anda kasih 1.000, ya Anda pelit lah. Ya, atau kalau Anda mampu kasih 1 juta dan 1 juta itu kecil bagi Anda cuma kasih 100.000, Anda pelit lah. Begitu juga kalau Anda mampu kasih 10 juta, tapi Anda cuma kasih 1 juta gitu ya. Dan 10 juta bagi Anda kecil sekali gitu ya. Tapi Anda cuma kasih 1 juta, itu juga Anda pelit. Ya, oke. Itu dulu intronya. Nah, sekarang kita masuk ya ke pokok bahasannya. Nah, ini menarik ya. Jadi yang perjanjian baru ajarkan adalah pemberian persembahan dengan cara berbagi, ya, tanpa ikatan, yang tujuannya adalah kesukarelaan atau kemurahan hati ketimbang seperti membayar pajak 10% gitu. Bukan, ya. Yohanes lebih lanjut menuliskan bahwa persembahan adalah buah yang alami dan bukti dari kasih. Sekali lagi, persembahan adalah buah yang alami dan bukti dari kasih. Mari kita baca ayatnya di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke? Perhatikan juga pernyataan terima kasih Paulus sebagai pelayan Tuhan dan guru dari gereja-gereja baru kepada di jemaat Filipi. Kita lihat di Filipi 4 ayat 16 sampai 17. Filipi 4 ayat 16 sampai 17. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Oke, apa yang Paulus cari ialah buah dari kemurahan hati, sebagai bukti bahwa mereka bertumbuh di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Dia. Ini juga berarti pada beberapa kesempatan Paulus harus menghadapi hal-hal seperti yang dituliskan di 2 Korintus 11 ayat 27.
Kita baca ya 2 Korintus 11 ayat 27 sini. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Nah, lanjut. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi, Paulus dengan keadaan seperti ini bisa saja dia seperti Nehemia gitu ya, yang ketika menghadapi kekurangan atau masalah atas kebutuhan pelayanan yang tidak didapatkan dari para jemaatnya yang bandel gitu ya, lalu memarahi mereka karena mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan. Itu kan pernah dilakukan, ya kan? Di zaman Nabi Nehemia. Atau bahkan seperti Maleaki yang mengutuki orang-orang karena tidak memberikan persembahan persepuluhan. Kenapa? Ya karena imamnya korup, ya kan, sudah saya terangkan sebelumnya. Tetapi Paulus justru mengajarkan jemaat mula-mula untuk memberi dengan sukarela, tidak diancam pakai kutuk-kutuk segala macam gitu ya. Kita lihat ya. Di 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Apa yang Paulus katakan? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bacalah di 2 Korintus 9 ayat 7. Tidak ada paksaan. Jadi kalau ada orang minta Anda untuk memberi dengan paksaan, apalagi ancaman, itu pasti ngaco. Oke? Nah, jadi kalau kita baca dan teliti lebih dalam lagi tentang persembahan jemaat mula-mula, di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, maka kita akan takjub melihat betapa jemaat mula-mula itu sehati dan sejiwa. Sesuatu dari kepunyaannya menjadi kepunyaan bersama. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jika ada yang menjual tanah atau rumah kepunyaannya, maka hasil penjualan itu diletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, menariknya, ada seorang yang bernama Yusuf. Banyak kan orang yang namanya Yusuf pada waktu itu, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Yusuf ini adalah, dalam kisah ini, seorang Lewi dari Siprus. Nah, padahal kalau Lewi secara hukum Taurat kan dia menerima persembahan, bukan memberikan persembahan. Nah, ia menjual ladangnya dan uang penjualannya diletakkan di depan kaki rasul-rasul sesuai kesepakatan. Baca dong Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Anda akan baca tentang Yusuf ini, yang orang Lewi jual tanah dia kasih ke rasul. Oke, dari contoh ini saja jelas bahwa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula bukanlah persembahan persepuluhan. Karena di dalam persembahan persepuluhan, orang Lewi seperti Yusuf ini justru orang yang menerima persembahan, bukan orang yang memberikan hartanya untuk orang lain. Jelas, jemaat mula-mula tidak mempraktekkan persepuluhan. Jadi kalau ada yang ngajarin Anda bahwa jemaat mula-mula saja mempraktekkan persepuluhan, kasih tahu, bohong. Itu dusta, tidak ada. Persepuluhan tidak dipraktekkan di jemaat mula-mula. Nanti saya akan terangkan kapan persepuluhan mulai ditarik lagi dari orang Kristen. Nanti besok ya, pada sesi yang berikutnya. Tetapi pada zaman gereja mula-mula, persembahan persepuluhan tidak pernah diajarkan dan ditarik. Memang tidak ada ya. Nah, seperti yang sudah kita lihat dan sudah kita bahas
di sesi-sesi berikutnya. Jelas, semasa kehidupan Yesus dan ke-12 rasul tidak pernah mempraktekkan persembahan persepuluhan. Ini jelas tidak pernah diceritakan atau dikhotbahkan di gereja-gereja yang mempraktekkan persepuluhan. Coba jujur sama saya, apa ada gereja yang menarik persepuluhan bercerita kepada Anda, Yesus dulu tidak pernah mempraktekkan persepuluhan loh. Nggak ada, nggak pernah diceritain. Malah ditutupin kan ya. Nggak pernah cerita kan. Pokoknya yang diceritakan Maleaki, Abraham gitu. Tapi Yesus dan 12 rasul yang tidak mempraktekkan persepuluhan tidak diajarkan kan. Harusnya diajarkan dong. Biar fair gitu ya. Kenapa? Karena Yesus sebagai orang Yahudi tidak bisa memberikan persepuluhan, dia bukan petani atau peternak. Sebagai anak tukang kayu yang bekerja pada ayahnya, ya, sebelum akhirnya dia memberitakan firman, ya, Yesus jelas tidak memiliki tanah garapan atau ternak yang hasilnya menjadi objek persembahan persepuluhan sesuai hukum Taurat, ya. Nah, juga ke-12 rasul yang mengikuti Yesus pertama kali bukan pemilik tanah garapan atau peternak. Lukas contohnya seorang tabib atau dokter lah. Matius mantan pemungut cukai. Paulus mantan penganiaya murid-murid Yesus. Dan yang lain-lainnya juga ada sebagai nelayan. Oleh karena itu tidak ada satupun dari ke-12 murid Yesus yang mempraktekkan persembahan persepuluhan. Karena penghasilan mereka bukan objek untuk persembahan persepuluhan. Ikan nggak bisa diberikan sebagai persembahan persepuluhan. Iya, oke. Hasil Lukas dari menyembuhkan orang dibayar misalnya, tidak bisa dibayar untuk persembahan persepuluhan, tidak diatur. Oke. Nah, karena mereka, Yesus dan 12 rasul juga bukan orang Lewi, maka mereka tidak berhak menarik persepuluhan dari murid-muridnya. Kalau mereka menarik persepuluhan dari murid-muridnya, mereka pencuri. Pencuri milik orang Lewi, janda miskin, anak yatim, dan orang asing. Jelas. Malah kalau dia berani, semuanya tuh disalib. Iya dong, mencuri. Waduh, melanggar hukum Taurat, bisa dirajam. Tapi yang dewasa ini nggak malu-malu gitu ya, minta persepuluhan. Padahal bukan orang Lewi, tapi ngaku Lewi rohani. Yesus nggak berani tuh ngaku Lewi rohani. Dari mana coy? Lewi rohani, nggak bisa. Oke? Jadi jelas ya, mereka memberitakan firman dengan dana seadanya. Bahkan Yesus harus melakukan mujizat dari 5 roti, 2 ikan. Jelas kan? Nggak pakai persepuluhan coy. Ya. Tidak pernah juga Rasul Paulus minta persembahan persepuluhan ya. Sampai Rasul Paulus harus menjadi tukang kemah atau tukang tenda yang hasilnya dipakai untuk pemberitaan firman. Nggak percaya? Baca Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3. Kisah Para Rasul 18 ayat 3 yang menyatakan Rasul Paulus menjadi tukang kemah untuk membiayai pelayanannya, tidak dengan menarik persepuluhan. Oke? Jadi jelas ya dari contoh-contoh ini semua bahwa persepuluhan tidak pernah ditarik di kehidupan jemaat mula-mula. Persembahan jemaat mula-mula haruslah berdasarkan kesukarelaan, bukan karena paksaan. Oke? Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.